Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sudi dari kelas Ilmu Falak D, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang aplikasi komputer dan teknologi internet terbaru. Yang pertama, apa itu komputer? Komputer dalam bahasa Yunani disebut komputere yang berarti menghitung. Sedangkan dalam secara luas, komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat menginput data, mengolah data, memasukkan data, mengeluarkan data, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Yang kedua, apa itu aplikasi? Aplikasi adalah sebuah software atau perangkat lunak yang beroperasi pada sebuah perangkat, baik itu komputer maupun smartphone. Ada beberapa jenis aplikasi komputer. Yang pertama ada aplikasi perkantoran, aplikasi grafis, aplikasi multimedia, aplikasi internet, dan aplikasi programming. Aplikasi perkantoran merupakan sebuah perangkat lunak yang dikhususkan untuk pekerjaan kantor, seperti Excel, Word, PowerPoint, OneLook, dan Outlook. Kedua, ada aplikasi grafis. Aplikasi grafis adalah sebuah program untuk mengolah data yang berformat gambar. Software aplikasi grafis mengolah data gambar dengan membuat gambar baru maupun mengubah gambar yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, ada aplikasi internet. Aplikasi internet adalah aplikasi yang hanya ada di internet dan dijalankan dengan menggunakan jaringan atau yang biasa disebut dengan online. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan aktivitas di internet, seperti Google dan email. 4. Ada aplikasi multimedia. Aplikasi ini dirancang serta dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animes, serta video. Contoh aplikasi ini ada FLC, Media Player, dan Media Player Klasik. Biasanya media ini digunakan untuk menonton film. Yang kelima, ada aplikasi programming. Aplikasi ini digunakan untuk membuat software atau program tertentu seperti di dalam Microsoft Visual Studio dan Delphin Elpiniris. Pembahasan selanjutnya adalah teknologi internet terbaru. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. Internet of Things (IoT) adalah konsep teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik seperti peralatan rumah tangga, peralatan kendaraan, peralatan industri, dan peralatan medis ke jaringan internet dan memungkinkan interaksi dan pertukaran data di antara perangkat tersebut. Dengan IoT, perangkat-perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan secara otomatis dan cerdas. Contohnya saat kita ingin menyalakan AC tanpa menggunakan remote, kita bisa menyalakan AC menggunakan smartphone. Kedua, 5G. 5G adalah generasi terbaru teknologi nirkabel yang mengacu pada jaringan nirkabel wireless generasi kelima. 5G dirancang untuk memberikan kecepatan, kapasitas, dan kinerja jaringan yang jauh lebih baik daripada generasi teknologi sebelumnya. Beberapa karakteristik utama dari teknologi 5G termasuk kecepatan unduh yang sangat tinggi, dapat mencapai beberapa gigabyte per detik, launching waktu tangkap yang rendah di bawah 1 milidetik, kapasitas yang jauh lebih besar untuk menangani banyak perangkat yang terhubung pada saat yang bersamaan, dan juga memberikan kapasitas jaringan yang jauh lebih luas. Yang ketiga ada Big Data. Big Data mengacu pada jumlah data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diolah dengan menggunakan metode tradisional pemrosesan data. Big Data tidak hanya tentang volume yang besar, tetapi juga mencakup kecepatan, keragaman, dan kompleksitas data. Big Data terbentuk dari berbagai sumber, seperti sensor, perangkat mobil, media sosial, log transaksi bisnis, data riset,
dan banyak lagi. Data ini memiliki program format termasuk teks, angka, gambar, suara, dan video. Yang keempat, cloudy computing. Cloudy computing adalah model penyimpanan data dan akses yang memungkinkan penggunaan untuk mengakses data dan menggunakan sumber daya komputasi melalui internet. Dalam cloud computing, data dan aplikasi disimpan di pusat data yang dapat diakses melalui internet, tidak terbatas pada perangkat keras lokal. Pemanfaatan cloud computing memberikan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan skala yang jauh lebih besar dalam memanfaatkan sumber daya IT. Yang kelima ada Artificial Intelligence AI dan Machine Learning ML. Artificial Intelligence AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin atau program komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan entitas yang dapat berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah seperti manusia. Machine Learning (ML) di sisi lain adalah sub-bidang AI yang berkaitan dengan kemampuan mesin untuk belajar dari data tanpa perlu secara eksplisit diprogram oleh manusia. Dalam machine learning, mesin menggunakan algoritma untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan. Yang keenam, blockchain. Blockchain adalah teknologi yang menggunakan buku besar, terdesentralisasi, dan terenkripsi untuk mencatat dan memverifikasikan transaksi. Ini menciptakan catatan yang aman dan transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Blockchain awalnya digunakan dalam mata uang digital seperti Bitcoin, tetapi sekarang telah ditetapkan dalam berbagai industri, termasuk perbankan, logistik, kesehatan, dan lainnya, untuk meningkatkan keamanan data, efisiensi operasional, dan transparansi. Yang ketujuh ada Augmented Reality AI dan Augmented Reality AR dan Virtual Reality VR. AR menggabungkan elemen dunia nyata dengan unsur-unsur digital, sementara VR menciptakan lingkungan digital yang sepenuhnya terpisah dari realitas. Dengan menggunakan teknologi ini, pengguna dapat merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan yang didapatkan secara digital. AR dan VR digunakan dalam berbagai aplikasi seperti game, pelatihan simulasi, desain produk, dan sektor pemerintahan untuk menciptakan pengalaman yang imersif dan interaktif. Jadi, kesimpulan dalam pembahasan kali ini adalah teknologi internet terbaru mencangkup berbagai inovasi seperti IoT, 5G, Big Data, Cloud Computing, AR atau ML, blockchain, IR, dan atau FR. Teknologi ini membawa perkembangan besar dalam sektor bisnis, industri, kesehatan, dan pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari kita. Seiring dengan peningkatan dan evaluasi teknologi ini, kita dapat mengharapkan lebih banyak pemanfaatan dan perubahan dalam berbagai tahun mendatang. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.